Ada ilmu warada fil Bukhari, dalam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka niscaya dia akan melihat aku dalam alam nyatanya. Kata ulama mentaklifkan dalam hadis ini, paling minimal dia akan lihat Nabi SAW ketika dia sakaratul maut. Jadi orang mimpi Rasulullah itu suatu yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Yang insya Allah nggak pasti, tapi karena kalau kepastian nggak ada cerita pasti ya. Kalau husnul khotimah, sul khotimah nggak ada yang pasti. Hatta siapa pun nggak bisa pastiin. Tapi ada harapan yang sangat besar untuk bisa dia husnul khotimah. Yang pertama, la ilaha illallah. Dan memang subhanallah, masalah mimpi Rasulullah itu semestinya menjadi salah satu target kita. Makanya di sini ada Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, orang Inat beliau itu. Ketika beliau belajar di Rubat Tari 4 tahun, kemudian beliau balik ke Inat, beliau mendirikan pondok. Setelah itu beliau kembali ke Rubat Tari dan duduk bersama pelajar-pelajar. Dia bilang, ayyuhallah, para pelajar ilmu syariat, barang siapa yang seminggu lewat tanpa mimpi Rasulullah, maka jangan ngaku dia belajar ilmu. Gak sah. Seminggu paling talib ilmu itu minimal seminggu sekali mimpi Rasulullah. Nah, makanya bingung tuh teman. Habib, sebelum kan ada 2 minggu, ada yang bilang ada sebulan, ada yang setahun, ada yang bilang ada nggak pernah. Gimana? Kalian kan penuntut ilmu Rasulullah, harus punya ikatan dengan Rasulullah yang itu bisa dimakan dengan minimal mimpi seminggu. Kalau seminggu nggak mimpi, berarti jauh banget sama Rasulullah. Itu kata Hasan bin Ismail Al-Hamid. Itu harus suatu bahan apa kalau bahasa Indonesia apa? Bahan murojaah kita, apa namanya, nabuzat, introspeksi diri kita dengan itu ya. Kalau kita sekarang belum mimpi Rasulullah, berarti haruslah kita cari gimana caranya untuk mimpi Rasulullah. Tapi, penting juga, itu suatu target yang bagus. Tapi itu bukanlah target utama, dan itu bukan puncak. Banyak orang salah nasirin di sini. Di mimpi Rasulullah, mimpi artinya oh, alhamdulillah mimpi, udah senang, nikmat, bukan mimpi udah kelar semua. Sampai ada ke puncak mana yang sampai? Puncak Bogor. Puncak apaan? Bukan puncak ya kawan. Masih jauh puncaknya. Jangan terhijab dengan itu yang semestinya itu suatu karunia, akhirnya itu dijadikan suatu penutup. Jangan sampai jalan masih panjang, derajat masih tinggi, jangan itu merasakan kecukupan dengan itu. Pernah ada seorang solehin, dia berkata, orang soleh wali, aulia, dia bilang, syaribtu ka'asal mahabbah hatta ruwiri. Aku minum gelas, aku minum air yang ada di gelasnya mahabbah, gelas cinta. Aku minum airnya cinta sehingga aku puas. Kata orang itu, wali yang bilang, saya puas, sampai puas. Hilanglah dahagaku dengan minum air cinta Allah Ta'ala. Dijawab sama temannya yang lebih wali lagi, kesian ya. Kenapa? Kalau sudah puas berarti nggak minum lagi dong. Wa ghairuka syaribu walam yarwau. Ulama dan aulia selain enti, mereka senantiasa minum dan tiap-tiap mereka minum makin nambah dahaga mereka. Terus minum dan nggak ada kelar-kelarnya. Ketika seorang sudah merasa oh kenyang, sudah kelar, ya kesian banget. Cuma segitu nyampenya. Tapi kalau nggak ada dahaga, terus minum lagi, terus sampai nggak dahaganya nggak hilang, dia minum terus bakal banyak yang dia dapat. Jangan pernah kita merasa berkecukupan dengan ini. Enggak ya, ayo dan Rasulullah. Habis itu mau ngapain? Udah selesai. Ya Allah, mimpi Rasulullah. Ya Allah Rasulullah. Sudah ikut sama Rasulullah. Jangan cukup. Kalau bisa Rasulullah ente lihat terus tiap detik. Sampai Abu Abbas Al-Mursi berkata, kalau seandainya aku bayangan Rasulullah hilang dari aku sedetik, maka aku akan jadikan diriku murtad, katanya. Sampai gitu. Berarti nggak pernah hilang bayangan Rasulullah daripada tatap mukanya. Jadi janganlah engkau tertipu dengan mimpi Rasulullah sekali. Itu bukan target. Banyak. Target di atas masih banyak lagi, target masih banyak. Dia bilang, al-amalu sholeh khairun min ar-ru'ya sholeh. Satu amal soleh lebih baik daripada satu mimpi yang soleh. Lish, contoh ini. Ente mimpi yang luar biasa, mimpi Rasulullah. Pertanyaan, dapat pahala nggak? Salat 2 rakaat, dapat pahala nggak?
Walaupun ini perkara yang indah, berarti itu bukan berarti kita nggak mau sangat meremehkan. Enggak, bukan itu, enggak berarti, sangat berarti untuk Rasulullah itu sangat berarti. Tapi jangan lupa pula untuk amal soleh. Itu membuat kita bersemangat untuk amal soleh. Bukan berarti untuk ninggalin amal soleh sebenarnya. Hakada al amal soleh khair min ar-riyah salihah. Hakada. Jadi anak boleh hal itu ringkasan masalah ru'yah tadi. Harus kita tiap muslim harus mempunyai keinginan untuk pengen ke Rasulullah SAW. Dan semua harus tahu bahwasanya ini adalah bukan target utama. Ini adalah suatu yang luar biasa indahnya, indah banget, luar biasa ya. Orang yang sedang ke Rasulullah itu luar biasa indahnya, bisa dia membayangin Rasulullah. Itu terus itu bakal nikmat. Mungkin seminggu tanpa mimpi Rasulullah itu suatu kekurangan, kata beliau tadi Hasan Ismail. Itu masalah ru'yahnya Ustaz. Oke. Masalah kedua, mengabarkan ru'yah itu. Ini yang sangat sensitif. Orang mimpi Rasulullah dikabarin, dijumpa pers, ini mimpi Rasulullah contohnya gitu. Nah, dibilang kayak gini, bila mana engkau mimpi sesuatu yang indah, mimpi Rasulullah atau mimpi yang lain kan, maka itu mimpi bagus, hujjah laka. Tapi itu mimpi bisa menjadi hujjah alaika. Apa berbahasa Indonesia? Hujjah laka, hujjah alaika. Bumerang lah. Itu bisa menjadi bumerang ke atasmu. Walaupun ini bagus, tapi bisa menjadi hujjah alaik bila mana engkau menceritakan kepada selain 3 orang. Ini guys, ada 3 orang yang bisa menceritakan mimpi ente. Pertama, orang tua. Bisa menceritakan mimpi kepada orang tua itu bagus banget. Kedua, guru, ustaz. Itu bagus. Ketiga, teman yang sangat dekat. 3 orang ini kalau kita cerita mimpi kita kepada mereka itu bagus. Bahkan bagus banget, bahkan itu insya Allah itu menjadi harapan untuk bisa mimpi lagi. Tapi kalau seandainya dia bukan mimpi itu kepada selain 3 ini, itu bisa menjadi hijab nantinya udah ini nggak bakal dikasih lagi. Leish, dia bilang itu suatu rahasia yang mereka berikan kepadamu, rahasia yang mereka berikan kepadamu. Kemudian engkau buka rahasia itu, ada yang kasih itu untuk rahasia untuk ente simpan, bukan untuk ente wah-wahin. Itu ya mimpi ikhwan. Dia bilang man atla'a ala sirrin, man baha bisirrin, lam atla'a ala sirrin ma'asya. Barang siapa yang membuka suatu rahasia yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan diberikan rahasia lagi sudah. Suatu kebijakan malu Ustaz. Kalau dia yang baik, jangan cerita kecuali ke ketiga, orang tua, guru dan teman dan yang lain. Gak usah tahu. Kenapa ya mereka tahu? Ngapain sih mereka harus tahu? Ngapain? Ini rahasia loh dari Allah akan kasih ini rahasia ini buat ente saja. Cerita ke orang tua bakal senang. Cerita ke guru bakal senang, nikmat. Cerita ke teman yang sangat dekat bisa itu ceritain. Selain tiket, apalagi apalagi dipajang di medsos jadi status ya, jangan udah kelar itu sudah. Enggak boleh berlagi seperti itu. Enggak bakal udah. Jangan sampai. Juga ya, Pak, yang harus digarisbawahi di sini yang namanya mimpi. Walaupun mimpi Rasulullah, mimpi guru, mimpi yang ulama, itu adalah suatu rahasia buat ente. Dan itu tidak bisa kita dengannya menetapkan suatu hukum. Nggak bisa. Aneh mimpi Rasulullah semalam. Apa? Rasulullah menyuruh aneh minta baju ente. Nggak bisa kayak gitu. Rasulullah bilang duitnya aneh itu ada di sifat diambil. Nggak bisa ya. Nggak bisa kita menetapkan suatu hukum dengan mimpi. Hukum ditetapkan dengan perkara yang zahir, harus yusbat ditetapkan dengan perkara yang zahir pula. Kalau main mimpi ya, yo gampang, akhirnya orang ngatur kayak mimpi semua. Dan jangan lupa hadis Rasul. Man idda'a annahu ra'a syai'an fi manamihi wa lam yarahu, barang siapa yang mengaku bahwasanya dia melihat sesuatu dalam mimpinya padahal dia enggak melihat, maka diazab oleh Allah Ta'ala. Dengan apa azabnya? Dia akan masuk neraka dan Allah Ta'ala akan memaksanya. Dia akan dikeluarkan dari neraka bila mana dia mampu an yudkhila al-jamal fi samil khiyat hatta yarja jamal fi samil khiyat. Dalam hadis itu sehingga dia bisa memasukkan onta yang besar dalam borongan jarum. Kalau dia bisa masukin daripada keluar dari neraka. Enggak dia masukin tetap di neraka. Sampai kapan dia bisa?
Ceblosin apa itu onta yang gede di jarum. Walaupun definisi jamal di sini banyak. Ibn Abbas berkata jamal itu artinya ibil, apa namanya, onta. Tapi berapa ulama enggak. Jamal di sini artinya apa namanya, tali yang untuk kapal gede itu kalau mau apa namanya, tali apa itu namanya? Jangkar. Jangkar tali gede itu biasanya itu namanya jamal. Ini makna lebih munasib untuk memasukkan tali yang segede itu dalam golongan jarum. Selagi dia nggak bisa, maka terus dia ada. Itulah dosanya orang yang ngaku-ngaku mimpi. Bahaya ya ikhwan, bahaya banget. Jangan ente jadikan mimpi mainan, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ancaman yang sangat besar ancamannya. Dan apa sih yang lain? Ada dua orang. Yang sangatlah dosa yang sangatlah dekat dengan kekafiran. Syukur ajib kita. Yang pertama, yang mengaku melihat dalam mimpinya padahal dia nggak melihat. Yang kedua, yang mengaku bahwasanya dia mempunyai ayah ataupun kakek padahal ini bukan ayah atau kakeknya. Yang tasbila syik wala mulaysa minhu. Dosanya itu ada keadaannya pun kafiran. Hampir mau jadi kafir. Dua dosa itu. Jangan sampai kita mimpi. Ya gitu ya. Nah mungkin itu saja ringkasnya satu namanya. Ya ringkasnya, mimpi adalah suatu yang mulia yang berluhur yang harus tiap muslim mempunyai keinginan untuk mimpi Rasulullah. Tapi jangan lupa, ini bukan akal utama. Kalau ada mimpi, alhamdulillah nikmat sudah syukur itu kalau mimpi Rasulullah SAW. Jangan ceritain kecuali ke tiga orang yang tadi. Allah alam bis.